Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat dan hidayahnya lah kita masih dapat diberi kesempatan. Nah, pada kali ini pertama-tama perkenalkan, nama saya Andi Nur Madina dengan NIM F01222001 dari kelas Pemda A. Nah, di sini saya akan memaparkan materi terkait pelanggaran etika yang terjadi di daerah dan etika seperti apa yang dilakukan guna menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah etika dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Nah, langsung saja di sini saya akan mengangkat isu terkait dugaan korupsi anggaran pendapatan belanja dan belanja daerah di Kabupaten Majene. Nah, yang dimana ini menjadi salah satu isu yang menarik perhatian publik, di mana kasus ini bermula dari adanya laporan terkait adanya penyimpangan anggaran yang diduga melibatkan sejumlah pejabat daerah. Nah, salah satu sorotan utama dari adanya dugaan yaitu belanja siluman, yang dimana belanja siluman ini sebesar 9 miliar. Nah, yang dialokasikan melalui perusahaan umum daerah atau Perumda. Nah, anggaran ini disebut tidak memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Nah, yang dimana hanya ada sekitar 4 miliar yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu pembelian terhadap Videotron. Itu pun melebihi pembayaran. Nah, selanjutnya dana tersebut diduga berasal dari anggaran partisipasi interest atau IP blok sebuku dan digunakan tanpa prosedur yang jelas. Nah, kasus ini semakin kompleks ketika Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat atau Kejati Sulbar memperluas penyelidikan berdasarkan surat pemerintah penyelidikan Kepala Daerah Tinggi Sulawesi Barat nomor 149 P6-1/02/2025 tanggal 12 Februari 2025, di mana dengan memanggil sejumlah pejabat daerah lainnya. Nah, salah satu pihak yang menjadi fokus adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapenda Kabupaten Majene yang diduga mengetahui atau terlibat dalam proses pelanggaran tersebut. Nah, selain itu Sekretaris Daerah atau Sekda Majene juga disebut terlibat dalam menghalangi proses penyelidikan dengan berbagai cara, termasuk memberikan pernyataan yang dianggap tidak sesuai atau tidak mendukung transparansi. Nah, hal tersebut membuktikan bahwa adanya saling mempengaruhi dalam memberikan pernyataan tersebut. Nah, ini menimbulkan bahwa adanya kekhawatiran di kalangan masyarakat bahwa ada upaya untuk menutupi atau menguburkan fakta yang jelas terkait dugaan korupsi tersebut. Nah, di sini masyarakat Majene pun merasa kecewa dengan maraknya dugaan korupsi, karena dana APBD itu
karena dana APBD itu seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun infrastruktur yang mendukung. Tapi mengapa kemudian anggaran tersebut banyak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan? Nah, terkait prinsip etika yang dilakukan, yaitu transparansi dan akuntabilitas, yang dimana pemerintah tidak dapat transparan kepada masyarakat mengenai anggaran-anggaran yang dikeluarkan. Nah, yang kedua ada akuntabilitas. Nah, dimana akuntabilitas ini membuktikan bahwa pemerintah tidak dapat bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Cukup sekian, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.